Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kitab Tuhfatus Saniyah syarah Matan Al-Ajurumiyah karya Syekh Abdul Hamid Muhyiddin rahimahullahu taala. Kita di hari ini adalah masuk di pembahasan tamyiz yang mirip juga dengan hal. Cuma nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Kata beliau rahimahullah at-tamyizu. Tentang tamyiz. Qala babut tamyiz. Beliau berkata bab tamyiz. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minad dawat. Ini perbedaannya yang terakhir. Tamyiz adalah isim sama dengan hal. Mansub sama dengan hal. Al-mufassir liman bahama sama dengan hal. Menafsirkan apa yang samar. Ini masih sama dengan hal. Tapi kata setelahnya. Minad zawat. Dari zat. Zat yang samar. Kalau kemarin keadaan yang samar. Kalau kemarin hayat. Keadaannya yang samar. Kalau ini apanya yang samar? Zatnya. Tahu zat ya? Dirinya kata itu samar. Sehingga perlu dijelaskan. Cuman di pengertian penulis ini kurang sedikit, yaitu kurang nisbah. Penyandaran jumlah. Nahu qaulika, contoh perkataan kamu, tasabbaba Zaidun. Zaid bercucuran. Samar? Zaid bercucuran. Samar? Samar. Arokon keringatnya langsung jelas. Tafaqqa Bakrun syahman. Ya. Tafaqqa Bakrun syahman. Bakar tafaqqa. Bakar tafaqqa. Apa artinya tafaqqa? Yang kita terjemahkan sebelumnya. Ya. Bisa diartikan pecah. Ya. Bisa juga diartikan apa ya? Pecah, berbentuk, bisa. Kalau tidak pecah. Tafaqqa bakrun syahman. Iya. Bakar tafaqqa. Apanya? Syahman. Syahman, apalagi arti syahman? Keringat, arokon keringat. Kalau syahman? Lemaknya. Lemaknya. Iya. Abakar tafaqqa. Lemaknya. Toba Muhammadun nafsan. Muhammad baik. Muhammad baik. Toba. Toyib. Baik. Apanya? Nafsan. Jiwanya. Kan baik itu banyak. Ya, ternyata sini datang apa? Nafsan. Jiwanya. Dirinya. Baik. Demikian pula wastoro itu isrin. Sebeli 20. Samar kan? 20 apa? Langsung kitaban. 20 apa? Kitab. Wa malak tutis'in. Saya punya 90. 90 apa? Kan banyak. Samar kan? Na'jatan. Kambing. Jadi dia punya 90 kambing. Wah, dan contoh lain lagi. Zaidun akromu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Zaid lebih mulia dari kamu. Samar, apanya yang lebih mulia dari kamu? Paham kan? Langsung datang. Aban, bapaknya. Paham kan? Lebih mulia dari kamu, bapaknya. Wa ajmalu minka, lebih gagah dari kamu. Lebih bagus dari kamu. Apanya? Kan samar dah. Lebih bagus dari kamu. Apanya? Langsung wajahan. Apa itu? Wajahnya. Jelas kan? Lebih bagus dari kamu, wajahnya. Jelas kan? Ini semua kata-kata yang samar. Dan kalau antum melihat contohnya itu, antum langsung bisa tahu perbedaannya dengan hal. Coba lihat mulai dari arokon, syahman, nafsan, kitaban, na'jatan, aban, wajhan. Itu semua kata-kata jamid.
kata-kata yang tidak punya tasrif. Kalau hal itu kata-kata yang punya tasrif. Nah, lihat hal kemarin. Rokiban, musrojan. Paham nih? Kata-kata yang menjadi hal kemarin. Kan kata-kata apa? Mustaq. Makanya hal bisa muawwal bisori. Hal itu bisa jumlah dan ditakwil ke sorry. Kalau tamis tidak bisa. Dia cuman sorry saja. Tidak pernah berupa jumlah tamis. Karena dia itu selalu berupa fi'il apa? Jamid. Tahu fi'il jamid? Lawan dari fi'il mustaq. Lawan dari kata mustaq. Nah, dia selalu dari kata jamid. Tahu kata jamid? Apa kata jamid? Kata yang tidak punya tasrif. Seperti tadi wajahan. Ada nggak tasrifnya wajahan? Kan gitu. Ada nggak tasrifnya aban? Abu. Ada nggak tasrifnya nafsan? Ada nggak tasrifnya syahman? Ada nggak tasrifnya arokon? Kan semua tidak ada. Itu kata-kata apa? Jamid. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau antum dapat isim mansub menjelaskan yang samar sebelumnya, sebenarnya antum langsung bilang. Kalau dia mustaq berarti hal. Kalau dia jamid, tamis. Kan dua jenis. Sama dengan maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli. Kan dua juga kan? Maf'ul mutlak sama maf'ul li ajli. Sama juga dengan itu. Jadi Pak, kalau sudah jelas hal, otomatis akan jelas tamis. Sebagaimana kalau jelas tamis, maka akan jelas hal. Paham Umair? Atau belum? Apa yang tuh pahami? Dia bukan dari kata yang berasal dari tasrif. Aku bisa katakan litamyizi fil lugati ma'nayan. Untuk tamyiz secara bahasa dia punya dua makna, punya dua arti. Al-awwalu yang pertama at-tafsir mutlaq. Pertama bisa bermakna at-tafsir secara mutlak, penjelasan. Takul misalnya antum katakan mayaztu kada ay fassartuhu. Saya mentamyiz yang demikian, yaitu saya menafsirkannya. Itu makna tamyiz pertama, menafsirkan. Wasan yang kedua, faslu ba'dil umur an ba'd. Bisa memisahkan sebagian perkara dari sebagian yang lain. Bisa bermakna memisahkan sebagian perkara dari sebagian yang lain. Fasl, memisahkan. Bisa memisahkan. Ya. Khairil, tutup itu saudara terjemahannya. Jadi bukan saya ndak suruh. Jadi kalau antum begitu, antum ndak pintar jadinya. Nah, jadi Khairil setiap hari dia lihat. Jadi konsentrasi sekarang dia punya dua hati. Satu ke terjemahannya Tufah, satu ke bahasa Arab. Kan susah kalau dua buku, apalagi kita masih pemula. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu, antum lihat yang saya terjemahkan. Paham ini? Antum lihat yang saya terjemahkan. Karena saya terjemahkan itu sambil memahamkan. Kalau antum lihat di buku itu dia terjemahan per kata. Dia tidak memahamkan. Jadi antum baca terjemahan itu tidak paham. Yakin begitu. Antum baca terjemahan itu tidak paham. Tapi kalau antum ikuti yang anak terjemah, antum akan paham insya Allah. Karena anak terjemahkan sesuai dengan kadar pemahaman antum. Dipahami? Sementara itu dia cuma masukkan di komputer terjemahkan. Kan saudara? Terus hatimu bukan dua. Jadi saya lihat setiap hari. Jadi saya sudah jauh. Dia masih dikata itu. Ini masalah. Ada rekamannya tuh. Nah, itu masalah kedua. Boleh begitu kalau ada rekaman. Nanti bisa dengar ulang. Ini kan tidak akan dipahami di pelajaran. Ini masalah saudara. Bukan saya larang. Tidak apa-apa, boleh. Tapi hati antum cuma satu. Nah, hanya mampu memahami satu. Apa yang antum inginkan dari kosakata di sini? Anak terjemahkan. Apakah ada yang saya tidak terjemahkan? Nah, ada yang saya tidak terjemahkan. Yang saya tidak terjemahkan itu kadang contoh. Apalagi bait syair. Itu sengaja. Saya tidak terjemahkan bait syair. Itu saudara. Apalagi yang kurang di kita. Antum tinggal tanya, apalagi makna tadi itu kata Ustaz? Kan gampang sekali. Jadi
Kalau antum udah tahu terjemahan bilang, apa tadi? Kan bukan aib. Saya akan kasih tahu. Tadi saya luput. Nah, iya enggak saudara? Itu masalah. Sibuk antum setiap hari saya lihat. Sibuk sendiri. Jadi sekarang batasan yang kedua, faslu ba'dil umur an ba'd. Tamyiz itu bermakna secara bahasa ini, fasl, memisahkan. Ba'dil umur sebagian perkara, an ba'd dari sebagian yang lain. Kan gini, lihat ya, saya bilang begini. Secara bahasa ini, saya bilang begini. Ishtaraitu tis'in. Saya beli 90. Kan banyak perkara yang akan masuk. 90 buku, 90 pulpen, 90 jalan kotek, 90 bakwan. Kan banyak toh? Paham gak ini? Kan banyak. Ketika saya bilang kolaman, saya pisahkan itu tadi yang banyak itu. Saya pisahkan, saya buang semuanya. Ternyata yang saya beli berapa? Apa? Pulpen. Paham makna tamyiz secara bahasa? Jadi antum menyaring yang lain itu. Hanya menetapkan satu. Ini baru secara bahasa. Secara bahasa. Tapi ingat, kenapa selalu para penulis menjelaskan makna secara bahasa sebelum makna secara istilah? Karena pasti punya kaitan terhadap pemahaman. Ada hubungannya secara apa? Pemahaman. Kalau antum paham secara bahasa, maka istilah nanti tinggal ditambah. Dipahami kan? Sedikit. Lihat. Nah, takul kamu katakan, mayyaztul qaum. Saya mentamyiz kaum itu. Apa artinya? Yaitu fasoltu, saya memisahkan. Ba'dahum, sebagian mereka, an ba'din, dari sebagian yang lain. Nah, tadi kaum itu bersatu, berkumpullah, setelah itu antum buat kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Itu namanya apa? Diapain itu? Ditamyiz namanya itu. Paham kan? Itu namanya ditamyiz. Jelas ini? Secara bahasa. Dua makna. Jadi tamyiz secara bahasa bisa bermakna tafsir. Menafsirkan. Nah, menafsirkan. Yang kedua, memisahkan. Memisahkan. Wa tamyizu fi istilahin nuhah. Ini yang paling penting daripada yang pertama tadi. Tamyiz dalam istilah ahli nahwu. Ibaratun anil ismi sorih. Lihat, sorih. Al-mansub. Tidak ada kata seperti hal kemarin. Hal kemarin ibaratun anil ismi. Anil ismi tidak ada kata sorry. Karena bisa juga muawal bisori. Kalau ini penulis langsung bilang. Ibaratun anil ismi sorry. Ibarat dari isim yang sorry. Tidak akan pernah tidak sorry. Artinya tidak akan pernah jumlah yang ditakwil. Paham ini? Ini bedanya. Iya. Al-mansub dia hukumnya mansub. Al-mufassir liman bahama. Yang menafsirkan dari yang samar. Minat zawat dari zat mufrad. Awin nisabi. Ini tambahan penulis. Dan ini yang kurang dari matan jurumiyah. Awin nisab. Penulis matan jurumiyah cuma bilang minat zawat. Padahal contoh beliau bisa juga dari nisbah. Wa awin nisabi atau nisbah atau jumlah. Zat artinya mufrad. Nisbah artinya apa? Jumlah. Jadi tamyiz itu datang menjelaskan dua perkara. Zat yang samar dan jumlah yang samar. Paham ini tamyiz? Ya, contoh. Satu contoh saja. Dua contoh untuk satu masing-masing. Ketika antum bilang misalnya, ya tadi di contoh. Istaroi, ya, tu isrin. Saya beli 20. Saya beli jelas. Kalau ini gugur. Jelas kan saya beli. Saya beli kan bukan saya jual. Iya kan? Tapi kata ini. Isrin 20. Ini namanya zat. Ini disebut zat dalam bahasa Arab. Paham ini? Dirinya ini kalimat samad. 20 apa? Paham kan? 20 apa? Itu zat yang samad. Atau saya bilang tadi contohnya toba. Muhammad.
Muhammad baik. Nah, Toba baik jelas. Muhammad jelas. Yang samar mana? Ketika digabung jumlah. Ini namanya nisbah. Ini dibilang nisbah. Ya. Nisbah. Penyandaran jumlah itu. Nah, atau disebut apa? Ini disebut mufrad. Ini disebut apa? Jumlah. Jadi yang di atas itu yang samar kos satu kata. Paham ini? Yang di bawah yang samar apa? Dua kata ketika digabung. Dipahami ini? Dua kata ketika digabung. Saya beli 20, samar 20 apa? Langsung di sini antum bilang misalnya na'jatan. 20 kambing. Dah, ini tamis menjelaskan ini. Paham kan? Toba Muhammadun, Muhammad baik. Muhammad baik. Langsung antum bilang apa? Apanya? Muhammad baik. Tidak harus nafsan. Jangan sampai antum bilang nafsan terus. Antum bisa bilang ibnan. Muhammad baik anaknya. Kan harus dirinya yang baik. Dah, Muhammad baik. Ibnan, anaknya. Ini kata ibnan. Menjelaskan apa? Menjelaskan toba atau menjelaskan Muhammad? Menjelaskan apa? Toba Muhammad. Jadi dia jelaskan apa? Jumlah, bukan mufrad. Paham ini? Itu fungsi tamyiz. Itu fungsi apa? Tamyiz. Jelas? Sudah? Abu Hanif? Abu Sulaiman? Alhamdulillah. Fajrin? Yakin saudara? Selesai. Lihat. Kata penulis qauluna, faqauluna maka perkataan kami. Al-ismu ma'nahu anna tamyiza la yakuna fi'lan wala harfa. Masya Allah. Perkataan kami isim. Artinya, anna tamyiz bahasanya tamyiz. La yakunu fi'lan. Tidak akan ada berupa fi'il. Wala harfan. Tidak akan ada berupa huruf. Pasti isim. Harus. Wa qauluna as-sari. Perkataan kami, dia harus isimnya sorry. Li ikhrajil ismi al-mu'awwal. Untuk mengeluarkan isim yang ditakwil ke sorry. Itu miliknya hal. Itu kekhususnya siapa? Hal. Jelas ini? Tamyiz tidak punya itu. Tamyiz tidak punya itu. La yakunu fa inna tamyiza la yakunu jumlatan. Tamyiz tidak akan pernah berupa jumlah. Wala dorfan. Tamyiz tidak akan pernah berupa dorof. Kalau hal kemarin? Kalau hal kan bisa kemarin kan ma'ah. Ya kan? Dia tidak bisa. Bikhilafil hal. Berbeda dengan apa? Hal. Berbeda dengan hal. Nah? Bikhilafil hal. Berbeda dengan hal. Iya. Wa qauluna perkataan kami. Al-mufassir liman bahama minad dawat awin nisab. Perkataan kami menafsirkan, menjelaskan apa yang masih sama berupa zat atau nisbah. Yushiru ila anna tamyiza ala nau'ain. Ini mengisyaratkan bahwasanya tamyiz ada dua jenis. Iya tak? Tamyiz ada dua jenis. Al-awwal tamyiz zat, wa tsani tamyiz an-nisbah. Yang pertama ada namanya tamyiz zat, mufrad, wa tsani yang kedua tamyiz nisbah. Amma tamyizud zat. Adapun tamyiz zat, wa yusamma aidon tamyizul mufrad. Sebenarnya kata mufrad lebih jelas ya daripada kata apa? Zat. Karena kita sudah paham mufrad dan ghairu mufrad di bab mubtada khobar. Jadinya lebih jelas kalau dibilang tamyiz apa? Mufrad. Ya, cuman ini kan pembagian lain. Zat namanya mufrad. Iya, ada tamyiz zat. Wa yusamma aidon dan dinamakan juga tamyiz al-mufrad. Tamyiz mufrad. Apa hakikatnya? Bahwa maka dia adalah ma rofa'a, apa yang mengangkat. Bisa juga antum terjemahkan menghilangkan. Paham ini? Ibhama ismin, kesamaran isim. Apa yang menghilangkan kesamaran isim? Madkurin qablahu, yang disebutkan sebelumnya. Apa yang menghilangkan kesamaran isim yang disebutkan sebelumnya. Mujmalil hakikati, yang global hakikatnya. Paham ini? Ketika Anda bilang tadi, ishtaro itu isrin, itu di papan.
Ishtaraitu isrin. 20. Apa hakikatnya? Nah, hakikatnya ini 20 apa? Kan mujmal. Apa artinya mujmal? Umum, global lah. Umum, global hakikatnya. Tidak ditahu. Bisa kambing, ya kan? Bisa macam-macam. Jadi datang tamyiz untuk mengangkat kesamaran itu. Hakikat yang ada pada kata itu. Jelas tamyiz ini? Ini kalau mufrad. Mengangkat kesamaran yang ada pada kata. Terus alhamdulillah tamyiz mufrad itu ada tempat-tempatnya. Nanti kalau antum dapat, ini membantu kita berdasarkan penelitian. Ada tempat-tempatnya. Ini antum hafal tempatnya. Supaya kalau dapat langsung bilang tamyiz. Langsung katakan ini adalah apa? Tamyiz. Lihat. Wa yakunu ba'dal adad. Itu tempat pertama. Dia terjadi biasanya setelah bilangan. Setelah bilangan. Makanya itu setelah angka 11 sampai 99 itu mansub. Antum bilang ihda asyara gulaman. Nah, wahid wa isrun gulaman. Wahid wa thalathun gulaman. Wahid wa arba'un gulaman. Saya serba satu ya. 11, 21, 31, 41. Dah. Wahid wa khamsun na'jatan. Wahid wa sittun na'jatan. Wahid wa sab'un na'jatan. Paham gini? Dipahami nih? Ya. Adapun cara membuat kalimat gampang ya. Kalimat itu gampang sekali. Antum cukup hafal 1 sampai 10. Itu kalimat pokok yang harus dihafal. 1 sampai 10. Karena kalau 11 itu 1 dan 10. Nah, ya kan? Wahid asyara. 12, 2 sama 10. Kan begitu jadinya. Paham kan? Terus 20 itu kalimat 10. 20 kalimat 10. Jadikan jama mudzakkar salim. Ainnya di kasroh. Asyara menjadi isrun. Jadikan jama mudzakkar salim. Paham ini? Isrun. Perlakukan seperti jama mudzakkar salim. Marfu dengan waw. Mansub dengan ya. Majrur dengan ya. Jadi 10 tambahkan waw dan ya. Waw dan nun atau ya dan nun. Kan begitu? Itu khusus 20. Jadi 10 yang dikasih 20. 10 dan 10. Kan jadi 20 toh? 10 dan 10. Jadi berapa? 20. Jadi bukan angka 2 yang dikasih tambah waw dan nun. Bukan. Angka 10. Cuman ainnya di kasro. Isrun. Dari 30 sampai 90 gampang. Angkanya itu tambahkan saja waw dan nun, ya dan nun. Jadi puluhan. Maksudnya begini. 3. Angka 3 berapa? Kan salasah. Kan begitu? 3 kan salasah. Tambah saja waw dan nun. Jadi 30. Salasun. Ya dan nun. Salasin. 30. 4. Apa 4? Arba. 40. Arbaun. Atau arba'in. Dah 5. Apa? Khoms. Kan begitu? Khoms. Kasih sama itu. Tambahkan waw dan nun. 50. Khomsun. 6. Sittah. Kan begitu? Sittatun. Tamar butonya kalau ada hapus dulu. Kan tidak boleh ada tamar buto. Berarti sittun. Sittun. Itu 6. 60. Sittun. Sittin. 7. 7 berapa? Kan sab'un. Sab'un. Tambahkan waw dan nun. Sab'un. 70. 8. Samani. Kan begitu? Saman. Saman. 80. Samanun. Jadi 80. Waw dan nun. Perlakukan jamak mudzakkar salim. Itu jadi puluhan. Paham ini? 9. Kan tis'un. Tis'ah. Paham kan? Waw dan nun 90. Tis'un. Selesai. Tinggal 91. Ya 1 sama 90. Enggak? Wahid wa tis'un. 99. 9 sama 90. Tis'un wa tis'un. Jadi tinggal hafal setelahnya 100 sama 1000. Mi'ah alf. 1001. Wahid alf. Paham? Jadi antum hafal itu cuman kalimat sampai 10, 100 sama 1000.
Dipahami nih? Yang saya mau bukan angkanya. Yang saya mau setelah angka itu tamyiz. Setelah angka itu apa? Tamyiz. Itu yang saya inginkan dari antum sini tahu. Bukan kita mau pelajari angka. Setelah angka apa? Tamyiz. Jelas? Jelas ini? Selesai, lihat. Nahu qawlihi ta'ala inni ra'aitu ahada asyara. Ahad 1, asyara 10. Berarti berapa itu? 11. Karena angka Arab itu tidak sama dengan angka kita. Kalau kita puluhan dulu baru satuan. Kalau angka Arab satuan dulu baru puluhan. Itu cara mengucapkannya. Kalau kita kan 11 kan, 10 dulu baru 1 kan begitu. Kalau enggak dia enggak. 1 dulu baru 10. 21 berarti 2 dulu baru 1 dulu baru 20. Paham ini? Jadi angka Arab berbeda dengan angka Indo. Jelas ini? Cara mengucapkannya. Cara mengucapkannya. Lihat. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Apa irobnya kaukaban? Langsung tamyiz. Inna iddatas syuhuri indallahi itna asyara. 2 sama 10 berarti apa ini? 12. Itna asyara. Hah? Mana tamyiz? Kurang. Antum ada? Syahrun, cetakan saya salah. Cetakan saya belum ada tamyiznya. Cetakan antum? Ada syahrunnya? Betul. Yakin. Aduh, kacau cetakan saya berarti. Saya belum datang tamyiznya sampai itna asyara. Paham kan? Malah hilang yang menjadi poinnya. Wah, kasihan sekali cetakan saya ya. Padahal saya sudah anggap ini paling bagus. Ternyata. Alhamdulillah. Mantap. Ini pertama. Yang jelas beliau contohkan cuma 2. Antum ingat yang saya bilang tadi. Ada angka. Dari 11 sampai 99. Kenapa saya tidak mulai dari 1 sama 3 sampai 10? Karena dia tidak mansub. Dia majrur. Kan dari angka 3 sampai 9 apa? Majrur. Itu. Salah satu rijalin. Kan majrur. Asyaratu rijalin. Makanya saya bilang 11 sampai 99. Kenapa 100 sama 1000 juga tidak masuk? Karena majrur lagi. Mi'atu rojulin. Alfu rojulin. Itu saya tidak masukkan. Karena majrur. Kita kan hanya butuh yang mansub. Dipahami nih? Tapi cukup banyak itu. Kan dari 11 sampai 99. Sudah berbusa mulut menghitung kan? Nah, 2 contoh penulis. Iya. Au ba'dal maqadir. Ini tempat kedua yang beliau katakan. Atau setelah maqadir, setelah ukuran. Apakah kiloan, literan, atau meteran. Karena maqadir ada 3. Beliau akan bilang. Minal mauzunat. Dari yang diwazan, yang ditimbang. Dari yang ditimbang. Ishtaraitu ritlan. Zaitan. Saya membeli 1 ritl, 1 pon. 1 pon itu berapa? Berapa 1 pon? Siapa yang ahli matematika? 2,5 bukan setengah kilo. Lupa ya. Ya. 1 pon seperti setengah kilo. 500 gram. Berapa? Siapa ahli matematika? 2 pon 1 kilo. 2 pon 1 kilo. Berarti 1 pon? Pas berarti. Alhamdulillah. 2 pon 1 kilo. Berarti 1 pon setengah kilo. Jadi ritlan setengah kilo. Jadi bilang ishtaraitu ritlan. Saya beli setengah kilo. Ritlan 1 pon. Nah, 1 pon. Tapi saya belikan orang jarang tahu pon. Nah, iya kan? Kilo saja. Saya beli setengah kilo zaitan minyak. Jadi kata zaitan sebagai apa? Tamyiz karena setelah timbangan. Wal makilat. Pertanyaannya tadi. Memangnya minyak ditimbang bukan di liter? Iya tuh kalau antum beli minyak kan tertulis sekian gram. Iya enggak? Iya tuh.
Hmm. Terus awil makilat atau setelah takaran. Setelah takaran, kalau antum dapat takaran, ya kalau antum dapat takaran, maka dia ya sebagai apa? Tamyiz. Maka dia sebagai tamyiz. Iya. Kemudian nah contoh istaraitu irdabban komhan. Istaraitu irdabban komhan. Ini salah satu jenis takaran. Saya membeli satu irdab gandum. Bisa satu kaleng. Iya, maknanya kata irdaban dipakai oleh orang terdahulu. Iya, yang mereka pakai takar. Kalau kita lebih terkenal, kalau contoh lebih terkenal histori itu so'an, komhan. Nah, saya beli satu so, 4 kali telapak tangan. Itu lebih bagus. Histori itu so'an. Saya beli satu so, komhan. Komhan gandum. Komhan gandum. Awil masahat. Masya Allah, tamis itu biasa terletak setelah masahat. Ini ukuran meteran. 1 meter, 2 meter atau satu shibron, satu jengkal, ya diroan, satu hasta. Paham ya? Yang ukuran panjang lebar. Lihat, nah istora itu fadanan ardon. Saya beli satu bidang tanah. Saya beli satu bidang tanah. Ini tamis mufrad. Ini antum hafal tempatnya. Supaya nanti kalau dapat langsung antum tahu, oh ini tamis. Nah, langsung tahu ini adalah apa? Tamis. Jelas kan? Setelah angka, takaran, timbangan, meteran. Jadinya semuanya ada 4. Karena makodir berarti sebenarnya cuma 2. Angka sama makodir. Hanya saja makodir ada 3. Ada masahat, mauzunat, makilat. Selesai. Amma wa amma tamizun nisbati. Adapun tamiz nisbah. Wa isamma aidon tamizul jumlah. Dinamakan juga tamiz jumlah. Bahwa maka dia adalah marofa'a apa yang mengangkat ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaiha. Mudah sekali. Dia adalah apa yang mengangkat ibham kesamaran nisbati penyandaran fi jumlatin sabiqatin alaihi. Penyandaran kesamaran yang terjadi pada penyandaran jumlah sebelumnya. Ia mendahuluinya. Paham ini? Jadi yang diangkat bukan zat. Kesamaran zat. Tapi yang diangkat kesamaran apa? Kesamaran apa? Jumlah. Ini mudah sekali. Wahdorban. Jumlah itu ada 2. Yang diangkat kesamarannya. Muhawal. Ada jumlah yang sudah dipindahkan. Wasani yang kedua. Gor muhawal. Tidak dipindahkan. Bentuknya ini. Bentuk yang dipindahkan dan bentuk dipindahkan. Tidak dipindahkan berdasarkan apa yang didengar dari orang Arab. Fa'ammal muhawwal fahuwa ala thalathati anwa. Adapun yang muhawwal yang dipindahkan itu di atas 3 jenis. An-naul awal jenis pertama al-muhawwal anil fa'il. Dipindahkan dari fa'il. Artinya sebelum dia jadi tamis dia asalnya fa'il. Sebentar akan dikatakan oleh penulis asalnya. Nah, sebelum jadi tamis asalnya dia adalah sebagai apa? Fa'il. Sebenarnya ya dalam i'rab kita kan tidak perlu tahu ini muhawwal atau tidak. Cuma langsung bilang tamis. Nah, cuman ini kalau dalam ilmu bahasa dirinci. Ini asalnya fa'il kemudian dipindahkan jadi tamis. Ini asalnya maf'ul kemudian dipindahkan jadi tamis. Ini asalnya mubtada kemudian dipindahkan jadi tamis. Ini tidak dipindahkan karena didengar dari orang Arab memang sudah seperti itu. Nah, kita lihat. Yang pertama al-muhawwal anil fa'il. Dipindahkan dari fa'il yaitu asalnya fa'il kemudian jadi tamis. Wadhalika nah demikian itu contohnya tafakko'a zaidun sahman. Tafakko'a zaidun sahman. Apa asalnya? Al aslu fihi tafakko'a syahmu zaidin. Jadi begitu itu asalnya. Tafakko'a syahmu zaidin. Itu asal kalimatnya. Kemudian apa ceritanya? Beliau bilang fahudifal mudhaf. Maka dihilangkanlah mudhafnya. Wah syaham. Nah, anda tahu mudhaf yaitu apa? Syaham. Wa uqimal mudhaf ilaih wa zaid maqamahu. Dan mudhaf ilaih menduduki mudhaf ilaih yaitu zaid uqim menduduki maqamahu kedudukannya.
mudhofun ilai menduduki kedudukannya yaitu Zaidin. Nah, tadinya Zaidin karena dia menduduki kedudukan fa'il akhirnya apa dirofa dibaca Zaidun. Jadilah tafakkoa Zaidun. Fartafa'a irtifa'uhu. Maka dia dirofa dengan rofa'nya Syaham. Maka dia dirofa dengan rofa'nya Syaham. Hu itu kembali ke Syaham. Maka dia dirofa dengan rofa'nya apa? Syaham. Tumma utiya bil mudhaf. Kemudian setelah itu didatangkan mudhafnya al-mahdhuf yang dihilangkan fantasoba ala tamyiz. Maka dia pun ternasobkan di atas tamyiz. Ingat, ini bukan orang Arab yang menjelaskan. Ini ulama bahasa Arab menghayalkan ceritanya. Ini kalimat asalnya seperti ini. Kemudian orang Arab menghilangkan ini. Kemudian didatangkan menjadi tamyiz. Kalau orang Arab baca begitu ya tamyiz. Langsung. Karena cerita ini adalah hayalan dari ulama bahasa Arab. Bahwa kata ini ada perubahan. Ada pergeseran kalimat. Sehingga terjadilah bentuknya seperti itu. Paham kan? Jelas ini? Ini yang mereka katakan. Tapi kalau kita mau bilang langsung, tamyiz. Paham ini? Tamyiz. Asalnya tadinya fa'il. Kemudian diceritakan seperti itu. Awan utsani jenis kedua. Al-muhawwal anil maf'ul. Dia digeser, dipindahkan dari maf'ul. Dipindahkan dari maf'ul. Wa dzalika nahu qoulih ta'ala. Demikian itu contoh firman Allah Ta'ala. Wa fajjarnal arda uyunan. Asluhu wallahu alam. Kita katakan wallahu alam karena tidak boleh sembarang menghayal di firman Allah. Asalnya wallahu alam. Wa fajjarna uyunal ardi. Paham nih? Nah itu asalnya. Wa fajjarna uyunal ardi. Fafu'ila fihi mitlu masabako. Dilakukan padanya seperti yang telah lewat. Yaitu antum bilang dihilangkan uyunanya. Akhirnya al-ardi menggantikan kedudukannya. Darinya al-ardi menjadi al-ardo. Setelah itu datangkan yang dihilangkan sebagai tamyiz. Ceritanya sama dengan di atas tadi. Wa na'ut tsalits, jenis ketiga al-muhawwal anil mubtada. Yang dipindahkan dari mubtada yaitu asalnya mubtada. Kemudian jadi apa? Tamyiz. Wa dzalika nahu qoulihi ta'ala. Demikian itu contoh firman Allah Ta'ala. Ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Wa asluhu asalnya mali. Nah, ana sekarang jadi ya. Karena bersambung kan. Tadi kan ana karena terpisah. Sekarang mali aktsaru min malik. Hartaku lebih banyak dari kamu. Begitu asalnya. Hartaku adalah lebih banyak daripada harta kamu. Fahudifal mudhaf. Sama ceritanya. Maka dihilangkanlah mudhaf. Wahamal. Wa ukimul mudhaf ilai wa dhamirul ladhi huwa ya'u mutakallim. Dan mudhaf ilai yaitu dhamir yang ya mutakallim menduduki maqamahu kedudukannya. Fartafa'a irtifa'uhu. Maka dia pun terofa dengan rofa'nya. Artinya tadinya itu mali majrur sebagai mudhaf ilai. Sekarang menjadi apa? Mubtada. Makanya menjadi ana supaya jadi mubtada. Wa anfasola dan dia terpisah. Kan dia terpisah kan? Tadinya bersambung. Sekarang terpisah. Li'anna ya'al mutakallim dhamirun muttasil kama arafta. Karena ya mutakallim adalah dhamir bersambung sebagaimana antum tahu kan? Wa huwa la yubtada'u bihi. Dan dia tidak berada di awal, tidak dimulai dengannya. Tsumma ji'a bil mudhaf al mahdhuf faju'ila tamyiz. Kemudian didatangkanlah mudhaf yang dihilangkan dan dijadikan sebagai apa? Tamyiz. Fasoro kama taro. Maka jadilah seperti antum lihat di contoh itu. Jadi contoh itu contoh jadinya. Ini cerita-ceritanya ini dari ulama bahasa Arab. Wa amma ghairul muhawwal. Adapun yang tidak dipindahkan. Adapun yang tidak dipindahkan. Panah contohnya imtala al-ina uma'a. Mereka katakan ini jumlah ini memang dari sananya sudah seperti itu. Didengar dari orang Arab. Didengar dari orang Arab. Jelas kan? Jelas ini? Selesai. Berikutnya kita selesaikan sedikit lagi surutut tamyiz. Syarat tamyiz. Ini mudah sekali karena syarat ini sudah lewat juga di hal. Sudah lewat juga di mana? Di hal. Kata beliau qala wala yakunu ila nakirah. Tidak boleh ada tamyiz kecuali nakirah. Perhatikan itu. Tamyiz tidak boleh kecuali harus apa? Nakirah. Tidak ada itu tamyiz ma'rifah.
Paham ini? Iya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat. Tahu kemarin? Setelah sempurnanya kalimat maksudnya fi'il sudah punya, fa'il mubtada sudah punya, khobar itu maksudnya. Dan tidak ada syaratnya yang dijelaskan harus ma'rifah. Tidak ada. Dipahami nih? Tidak ada itu. Tidak ada syaratnya. Itu bedanya dengan hal. Wa aqulu saya katakan. Yustarotu fit tamyiz ayakuna nakiro. Dipersyaratkan pada tamyiz harus nakiro. Fala yajuzu ayakuna ma'rifatan. Tidak boleh dia berupa ma'rifah. Amma qaulu syair. Adapun perkataan penyair. Kan terkesan di syair ini dia ma'rifah. Padahal dia sebagai tamyiz. Lihat dia bilang. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sodatta wa tiptan nafsa ya koisu an amrin. Lihat, tipta nafsa. Ini kan tiptu wa tiptan nafsa. Asalnya kan tipta nafsan. Sama dengan kata apa? Toba Muhammadun nafsan. Iya kan? Cuman sekarang toba menjadi tipta. Tasrif toba tobu, tobat tobata tipna, tipta tiptuma tasrifnya ini. Tipta, fa'ilnya berupa domir kan begitu. An-nafsa, oh dia pakai al padahal tamiz. Kata kalau pakai al gimana? Ma'rifah atau nakiro? Dengan syair ini sebagian ulama Kufa mengatakan tamiz berarti boleh ma'rifah. Dengan syair ini, dipahami nih. Lihat penjelasan penulis. Fa inna qaulahu, sesungguhnya ucapannya an-nafsa tamyiz. Belum bilang adapun perkataan penyair ini yang pakai ini tadi, fa inna qaulahu an-nafs tamyiz walaisat ahad walaisat. Terus apa jawabannya? Kan tadi harus ma'rifah. Apa jawabannya antum di sini? Walaisat al-hadihi al-mu'arrifah. Itu jawabannya. Al ini bukan al yang membuat ma'rifah. Paham ini? Hatta yalzama minhu maji'u tamyiz ma'rifatan. Sampai mengharuskan datang tamyiz itu berupa ma'rifah. Karena sebagian ulama, seperti yang saya katakan tadi. Sebagian ulama mengatakan tamyiz boleh ma'rifah. Apa dalilnya? Syair ini kita bilang ini bukan al-ma'rifah. Paham ini? Yang mengharuskan kita akan bilang berarti tamyiz boleh ma'rifah. Al ini bukan ma'rifah. Terus al apa? Bal hiya zaidah. Bahkan itu al tambahan supaya bagus syairnya. Kan kalau ndak ada itu al, itu antum harus tanwin nafsannya. Antum bilang watibta nafsan, terputus syairnya. Sehingga dimasukkan al supaya tidak bertanwin. Paham ini? Alnya apa berarti al tambahan. La tufidu ma dakhalat alaihi ta'rifa. Tidak memberikan faedah apa yang dia masuki menjadi ma'rifah. Tidak. Fahiyya nakiro. Maka dia tetap apa? Nakiro. Ya? Atau antum bisa katakan daruro. Selesai cerita. Ini al doruro syair. Dipahami nih? Doruro apa? Syair. Jelas ya? Wahuwa muwafiqun lima dzakarna minas syarat. Maka berarti dia cocok dengan apa yang kami sebutkan berupa dari syarat. Jadi harus nakiro. Adapun syair ini alnya bukan al ma'rifah. Alnya hanya al tambahan untuk syair. Walai juzu fit tamyizi. Kemudian beliau katakan walai juzu fit tamyiz. Tidak boleh pada tamyiz ayat taqaddama ala amilihi untuk mendahului amilnya. Nah, tidak boleh pada tamyiz untuk mendahului apa? Amilnya. Bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam. Bahkan dia tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalimat. Apa artinya? Yaitu ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu. Setelah fi'il mengambil fa'ilnya. Wal mubtada'a ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu wal mubtada'i khobarahu. Dan setelah mubtada mengambil khobarnya. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Selesai tamyiz. Sisa istitna. Ini cocok. Kita ambil setelah otak segar. Hari Senin. Nah, ini musatna. Kapan selesai ini musatna? Selesai kitab. Karena inilah yang kita nanti-nanti ini. Mustatna. Alhamdulillah. Kita cukupkan.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta